Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita sudah berada di tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Nah, anak-anak sudah siap belajar hari ini? Mari kita mulai anak-anak. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah dengan membaca wacana, kalian dapat mengidentifikasi informasi tentang bahan pembentuk benda yang terbuat dari plastik, kaca, karet, dan logam. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar, siswa dapat menggambarkan kondisi sampah plastik dalam bentuk tulisan dengan tepat. Yang ketiga, dengan melakukan konversi satuan panjang, siswa dapat mengenal konversi satuan panjang. Mari kita membaca plastik, solusi dan masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Nah, ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Perhatikan tabel berikut. Kalian bisa membandingkan lamanya plastik terurai secara alami. Yang pertama, kertas. Waktu yang dibutuhkan untuk terurai adalah 2-5 bulan. Kemudian kardus itu 5 bulan. Kulit jeruk itu 6 bulan. Puntung rokok 10 tahun. Kulit sepatu ini bisa terurai sampai 25-40 tahun. Plastik sejenis bungkus deterjen dia akan hancur setelah 50 atau 80 tahun. Plastik 50-100 tahun. Kemudian kaleng soft drink yang terbuat dari aluminium itu hancur, terurai sampai 80-100 tahun. Kemudian aluminium 80-100 tahun. Baterai itu terurai 100 tahun. Kantong plastik atau tas kresek itu hancur 10-20 tahun. Nah, yang tidak dapat terurai adalah yang paling berbahaya adalah styrofoam. Nah, anak-anak bisa membayangkan sendiri ya bagaimana berbahayanya benda-benda yang sudah menjadi sampah, kemudian yang terbuat dari bahan-bahan yang ada pada tabel tersebut hancurnya lama sekali, bahkan sampai ratusan tahun. Jadi, kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang. Kantong plastik akan terurai setelah 10-20 tahun yang akan datang. Nah, untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu 3R. R yang pertama adalah reduce. Reduce itu artinya mengurangi. Kemudian reuse. Reuse artinya menggunakan kembali. Kemudian recycle itu adalah mendaur ulang.
Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika berbelanja. Sebaiknya membawa tas belanja sendiri, sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Kemudian recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda yang akan kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Nah, sekarang kita akan membaca informasi tentang benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Benda dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Nah, benda-benda tersebut antara lain panci penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Berikutnya, benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu? Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Sebentar, Pak Guru akan jelaskan satu persatu. Benda dari kaca. Benda-benda yang dibuat dari kaca seperti gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air dan tembus pandang. Benda dari logam. Nah, benda dari logam ini memiliki sifat kuat, menghantarkan panas, dan tidak mudah rusak. Oleh karena itu, logam digunakan untuk membuat peralatan, masak, dan benda yang kuat. Berikutnya, benda dari karet ini memiliki sifat elastis dan kedap air. Oleh karena itu, benda yang terbuat dari karet ini digunakan untuk membuat benda yang dapat menghapus goresan pensil, dapat memantul, dan dapat diisi udara. Nah, berikutnya anak-anak, masih kita belajar tentang satuan panjang. Di video sebelumnya, di subtema 1 pembelajaran 1, kalian sudah belajar mengubah satuan panjang. Nah, satuan panjangnya dari kilometer ke milimeter.
Nah, hari ini kita belajar satuan panjang ketika naik tangga dari milimeter ke kilometer. Nah, jika di subtema 1 pembelajaran 1, setiap turun tangga itu dikalikan dengan 10. Sekarang setiap naik tangga akan dikalikan 10. Nah, seperti pada gambar berikut ini, 1 kali naik tangga dibagi dengan 10. 2 kali naik tangga kelipatannya yaitu 100. 3 kali dibagi dengan 1000. Anak-anak membagi dengan bilangan 10, 100, 1000 dan seterusnya itu anak-anak tinggal mencoret nolnya saja, menghilangkan nolnya saja. Contohnya 4000 meter berapa kilometer? Meter ke kilometer itu naik tangga sebanyak 1, 2, 3. 3. Jadi 0 yang dicoret itu sebanyak 3. 3 kali naik tangga dibagi 1000. Jadi caranya seperti dicontoh. Jadi jawabannya adalah 4 km. Yang berikutnya meter ke dekameter itu naik tangga sebanyak 1 kali. Jadi coret angka nolnya sebanyak 1. Jadi jawabannya adalah 12 dekameter. Sentimeter ke dekameter itu naik sebanyak 3 tangga. Jadi dicoret nolnya 3, sisa jawabannya adalah 40. Berikutnya meter ke hektometer. Ini naik tangga sebanyak 2 kali. Jadi jika 2 kali itu dibagi dengan 100. Nah, dibagi dengan 100 itu caranya adalah dengan mencoret nolnya sebanyak 2. Jadi jawabannya adalah 8 hektometer. Untuk yang 11 juta milimeter ini diubah jadi kilometer, itu naik tangga sebanyak 6. Jadi jawabannya 11 kilometer. Berikutnya contoh mengonversi satuan panjang. Berapa panjang pita dalam satuan sentimeter? 5 meter tambah 30 cm. 5 meter diubah dulu menjadi cm, jadinya 500 cm. Kemudian 30 cm tetap 30 cm. Jadi 5 meter 30 cm itu sama dengan 530 cm. Nah, berikutnya ini ada 10 contoh soal. Mari kita bahas bersama ya anak-anak. 200 cm ke meter. Ya, ini naik tangga sebanyak 2 kali. Jadi nolnya dicoret sebanyak 2. Nomor 2 juga sama. Dicoret sebanyak 2. Kemudian jawabannya adalah 5 meter. Ke 6 meter ke sentimeter, ini turun ya. Kalau turun ingat dikalikan dengan 10 jika 1 kali. Jadi meter ke sentimeter itu 2 kali, jadi ditambah nolnya 2. Jadi 600 cm. Yang keempat itu naik sebanyak 2 kali, jadi hilang nolnya. Jawabannya adalah 4 meter. Yang kelima 7 meter berapa sentimeter? Ini jika turun kita tambahkan nolnya anak-anak. Ingat, turun tambah 0, naik kurangi nolnya. Itu saja cara gampangnya mengkonversi satuan panjang. Nomor 5 jadinya meter ke sentimeter itu turun sebanyak 2 kali. Jadi kita tambahkan nolnya 2. Jawabannya adalah 700 cm. Yang nomor 6, seperti contoh yang sudah dijelaskan, meter diubah dulu jadi sentimeter. 2 meter ke sentimeter itu turun 2 kali, jadi 200
45 cm-nya tetap, jadi 200 tambah 45 jadi 245 cm. Yang nomor 7 sama dengan nomor 6. Meter dulu diubah menjadi cm. Meter ke cm turun sebanyak 2 tangga. Jadi kalau turun kita tambahkan nolnya. Berapa kali turun? 2 kali, jadi 400 ditambah 32 cm. Jadi jawabannya nomor 7 adalah 432 cm. 8 masih sama caranya. Yang beda penyebutnya adalah meter ya, meter ke cm. 8 meter ke cm itu 800. Jadi 800 ditambah 79, jawabannya adalah 879 cm. Berikutnya 4 meter 8 cm sama dengan berapa cm? 4 meter itu adalah 400 cm. 400 ditambah 8 jadinya 408 cm. Nomor 10, 70 meter jadikan cm itu sama dengan turun 2 tangga, 70 tambah nolnya 2 jadinya 7000 cm, ditambah 9 jadinya 7009 cm. Nah, anak-anak, itu tadi kita sudah sama-sama berlatih tentang mengkonversi satuan panjang. Jika kalian masih kurang jelas, silakan bisa dilihat gambar mengkonversi satuan panjang seperti contoh berikut ini ya anak-anak. Diuraikan dulu. Kalian juga bisa melihat caranya di buku tema 3, subtema 4 dan 5. Di sana juga persis sama diuraikan seperti video pembelajarannya Pak Guru. Nah, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran ya anak-anak. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita sudah mengetahui tentang bahan pembentuk kertas, kaca, karet, dan logam. Yang kedua, dengan melakukan konversi satuan panjang, siswa dapat mengenal konversi satuan panjang. Yang ketiga, kita mengetahui pengolahan sampah plastik, yaitu dengan 3R. Keempat, kita mampu mengkonversi satuan panjang yang sudah Pak Guru berikan contohnya ya anak-anak. Nah, untuk hari ini Pak Guru cukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi esok hari dengan pembelajaran selanjutnya, yaitu tema 3, subtema 1, pembelajaran 6. Tetap semangat ya anak-anak. Semangat belajar dari rumah. Kita pasti bisa. Yes, 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 yes. Halo semua, ingat ya di subscribe dulu channelnya Pak Guru untuk mendapatkan video-video terbaru dari Pak Guru. Jika kalian mendapatkan manfaat dari video Pak Guru, silakan di-share ke media sosial milik kalian. Jangan lupa untuk ikutin selalu akun Pak Guru, Facebook, Instagram. Jangan lupa ya anak-anak, ingat subscribe itu gratis. Bantu Pak Guru untuk update video-video selanjutnya. Dah.